kan acara yang mudah-mudahan dengan sukses nantinya. Salawat serta salam juga kita ucapkan kepada Nabi besar kita dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, yang sama-sama kita hormati Mas Reza Permadi selaku kelompok 15 penerima SIA bidang teknologi ya Mas dan juga inisiator acara ini. Dan yang juga sama-sama kita hormati, para narasumber hebat kita yang sudah bersedia hadir, ada Mas Alan Effendi, penerima SIA 2023, bidang kewirausahaan, dan juga ada Bli Ikomang Edi Juliana, juga penerima SIA 2023, bidang lingkungan. Selamat datang Mas Alan dan Bli Edi. Ya, Mbak, selamat sore. Sore, dan juga kami ingin menyapa teman-teman Sia juga yang sudah hadir. Selamat sore semuanya, para hadirin. Baik. Nah, untuk pada hari ini kita membahas mengenai pertanian regeneratif ya, Mas, di mana pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat kita butuhkan dan juga sangat bermanfaat bagi negara kita Indonesia. Nah, pertanian regeneratif pada kali ini itu pertanian yang memadukan unsur inovasi dan juga keberlanjutan. Dan juga pertanian regeneratif ini adalah pertanian yang bisa kita katakan pertanian yang mm, apa ya, regenerasi tanah ya Mas ya, regenerasi tanah dan juga pertanian yang Berkelanjutan. plural. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai pertanian regeneratif, kita panggil narasumber kita hebat yang pertama, Mas Alan Effendi. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mbak Selvi. Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, terima kasih Mas Reza, Mas Selvi, dan juga teman-teman yang lain sudah memberikan waktu kepada saya. Mungkin sedikit perkenalan ya, Mas Mbak Oh semua iya, yang hadir di saya sini. lupa CV. Iya, lanjut Mas. Ada 7 peserta ya. Perkenalkan, saya Alan Effendi, saya penerima SIA 2023, bidangnya kewirausahaan. Nah, kebetulan di sini saya ingin mungkin sedikit bercerita eh, terkait dengan kegiatan yang saya inisiasi ya. Lokasi di Gunung Kidul, itu posisinya ada di lantai 2 Yogyakarta. Jadi karena tempatnya paling tinggi disebutnya lantai 2. Jadi Gunung Kidul itu lantai 2-nya Jogja. Nah, itu memang terkenal dari objek wisatanya yang sangat banyak sekali. Nah, di sini saya memiliki perusahaan yang bernama Monvera Sejati. Dengan brandnya ada 2, yaitu Rasa Nevera terkait dengan produknya, lalu ada Aloe Land terkait dengan wisata edukasi yang saya rintis semenjak 2018. Tapi kalau terkait dengan kegiatan usaha ini saya mulai dari 2014, yaitu di bulan Juli. Nah, ini berkegiatannya berfokus di komoditas aloe vera ataupun lidah buaya. Jadi memang karena awal mula dulu saya apa namanya berencana ya ketika karena saya kan memang perantauan dulu lama banget di Jakarta, ingin kembali kampung halaman, namun tetap ingin punya kegiatan di bidang pertanian, walaupun saya sama sekali nggak punya basic tentang pertanian. Bahkan orang tua saya juga tidak menyarankan saya jadi petani. Namun karena panggilan jiwa, saya tetap ingin berusaha di kampung halaman, kembali kampung halaman, tapi dengan kegiatan bertani. Namun yang jadi masalah adalah Gunung Kidul itu terkenal dengan lahan yang ada hujan ya rata-rata. Jadi pertanian hanya maksimal terjadi di musim penghujan. Ketika musim kemarau ya hanya pertanian ala kadarnya, nanam kacang, jagung, kedelai yang hasilnya kurang maksimal karena memang lahannya tak ada hujan. Lalu beranjak dari situ saya juga berpikiran dengan saya tidak memiliki skill pertanian yang memadai, saya harus memiliki komoditas yang saya pilih yang itu mudah. Mudah secara perawatan, mudah secara budidayanya, mudah secara penjualan hasil akhirnya. Nah, singkat cerita dari beberapa kali
mencoba ya, saya memilih komoditas aloe vera, komoditas lidah buaya. Yang pertama karena kemudahannya, karena aloe vera ini ditanam dimanapun bisa. Pada awalnya memang aloe vera itu kan asalnya dari lahan-lahan gurun. Contohnya kayak di Afrika paling banyak di Pulau Canary itu. Dan dia sangat mudah untuk beradaptasi, sangat tahan dengan suhu ekstrim. Apalagi di Gunung Kidul yang tak ada hujan ini ketika musim kemarau juga bisa menghasilkan hasil yang sangat memuaskan. Nah, berawal dari situ saya memutuskan 2014 untuk menanam aloe vera, pulang kampung halaman, meninggalkan pekerjaan yang sudah jadi di Jakarta, gajian ya kita itu melepaskan gajian bulanan untuk berjuang di komunitas pertanian di aloe vera. Next, Mbak. Nah, ini profilnya, jadi bidangnya budidaya aloe vera, pengelolaan aloe vera, berdiri tahun 2014. Kenapa aloe vera? Yang pertama adalah mudah cara perawatan, keduanya adalah aloe vera adalah satu dari 10 tanaman terlaris di dunia. Karena apa? Karena satu, dia bisa diproduksi menjadi olahan farmasi obat-obatan, yang kedua menjadi industri kosmetik, yang ketiganya menjadi industri pertanian, menjadi pupuk POC, dan keempatnya industri yang saat ini saya tekuni yaitu olahan makanan dan minuman. Nah, dari peluang-peluang tersebut makanya semakin semakin mantap untuk menggeluti komoditas aloe vera ini. Di sisi lain juga ini juga sangat sejalan dengan tema kita yaitu pertanian regeneratif ya Mbak. Setahu saya memang pertanian regeneratif ini adalah pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, aloe vera ini kebetulan memang tanaman yang tidak memerlukan obat-obatan seperti pestisida ataupun fungisida karena dia hampir tidak punya hama pengganggu seperti belalang ataupun walang sangit, wereng dan sebagainya itu nggak mau. Bahkan siput pun juga nggak mau. Jadi kita benar-benar tidak memakai obat-obatan pestisida dan sebagainya. Begitupun dengan secara tumbuhnya, jadi dia pupuknya aja memang kita menggunakan pupuk organik, baik itu yang pengolahan dari pupuk kandang ataupun dari kompos-kompos sisa industri rumah tangga ataupun dari daun-daun kering yang banyak terdapat di sekitar lingkungan di tempat tinggal saya. Jadi memang sejalan juga dengan tema yang diusung oleh Mas Reja dan kawan-kawan yaitu pertanian regeneratif. Karena oleh karena ini memang benar-benar bisa memulihkan kesuburan tanah. Yang pertama karena lahan-lahan yang banyak kita tanam adalah lahan-lahan bekas galian batu kapur, galian benar-benar lahan-lahan terbengkalai karena di Gunung Kidul itu terkenal dengan tambang batu kapurnya. Jadi banyak galian-galian banyak gali-galian bekas tambang batu kapur yang terbengkalai dan tanaman palawija nggak bisa hidup di sana. Tapi dengan aloe vera, alhamdulillah sejauh ini kita bisa memanfaatkan lahan-lahan tersebut menjadi lahan-lahan yang lebih produktif kembali dengan ditanamnya aloe vera. Jadi para petani saya ini di 2018 saya inisiasi kurang lebih ada 75 awalnya, sekarang sudah kurang lebih ada 125 ibu-ibu semua, itu bisa terberdayakan, mereka menjadi mitra saya, petani aloe vera, dan alhamdulillah sejauh ini juga memanfaatkan lahan-lahan kritis di lingkungan mereka. Jadi tidak mengurangi lahan-lahan produktif yang ditanami palawija, tapi kita benar-benar berfokus bertanam, bercocok tanam di lahan-lahan kritis. Seperti di pekarangan rumah, bekas-bekas kayak batu kapur yang ditinggalkan, itu kita rubah menjadi tanaman lahan-lahan yang lebih produktif kembali. Berikutnya Mbak Selvi. Nah, kalau visi misi jelas kalau kita menjadi perusahaan minuman aloe vera yang terpercaya, handal, dan terdepan dengan mengorientasikan kepuasan pelanggan. Terkait dengan misinya, kita juga sudah memberikan kualitas produk yang berorientasi oleh standar keamanan pangan, ya BPOM, ada ISO 9001, juga ACCP. Handal dengan SDM dan SDA yang berkomitmen pada mutu terbaik. Lalu terdepan mengutamakan mutu, kesehatan, dan kebersihan, kehigienitasan, dan kehalalan produk. Ini yang jelas menjadi visi misi perusahaan karena saya bergerak di bidang minuman, makanan minuman, jadi ini benar-benar menjadi visi misi yang saya tekankan lebih sempurna. Berikutnya Mbak. Nah, seiring berjalannya waktu, kita memulai 2014, lalu kita di 2015 itu mempunyai produk rintisan pertama kali. Ini masih
kita menggunakan sumber daya seadanya. Saya juga masih produksi di lantai, kita juga masih produksi dengan menggunakan alat seadanya. Jadi memang kita benar-benar dari zero ya, zero bahkan dari minus, bahkan kita belum punya sama sekali ruang produksi dan sebagainya. Next, Mbak. Nah, ini juga produk awal kita, produk awal rintisan banget. Jadi kita membuat minuman, bisa buat takjil, betul. Ini kita menggunakan plastik yang dikit karet. Jadi kalau masih kecil itu kita suka kebayang, zaman kecil kita suka jajan di sekolah itu pakai plastik plastik. Nah, ini awal mula memang kita menggunakan kemasan seperti ini. Bahkan keripiknya pun kita menggunakan plastik yang kita bakar pakai lilin gitu. Next. Nah, ini produk saat ini kita sudah menggunakan beberapa kemasan yang sudah standar ya, food grade. Kita sudah menggunakan, kalau yang cup kita juga sudah dengan bahannya yang PE, lalu yang botol dengan yang PET, lalu standing pouch yang food grade juga. Kalau ada kemasan standing pouch untuk keripiknya juga kita sudah menggunakan standing pouch yang sudah terbaik ya. Next. Nah, untuk terkait dengan ruang produksi, saya juga saat ini sudah alhamdulillah sudah mendapatkan izin BPOM, sudah halal, dan insya Allah tahun depan kita sudah mengarah ke ACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Jadi itu memang syarat untuk kita untuk bisa ekspor. Jadi target kita memang dari aloe vera ini kita menghasilkan produk yang bisa kita untuk jual ke luar negeri. Dan alhamdulillah kemarin juga kita beberapa kali ikut TEI ya, Trade Expo Indonesia di Tangerang. Itu juga banyak sekali calon-calon buyer di luar negeri yang mengendaki produk kita untuk dijual di sana. Tapi memang kendalanya satu, yaitu HACCP, yang insya Allah tahun depan kita bisa maksimalkan untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, terkait dengan pemasaran di luar negeri juga kita harapannya, karena kita ini kan memberdayakan masyarakat sekitar. Banyak petani-petani yang bergantung dengan saat ini dengan peningkatan perekonomian dari aloe vera. Ada yang mereka benar-benar fokus di budidayanya saja, ada mereka yang fokus antara budidaya dan juga pengolahan aloe vera produk turunannya, yang tidak lupa juga saya ikut mendampingi, karena ibu-ibu ini juga saya dorong untuk selain menjual produk mentah berupa daun ke tempat usaha saya, juga mereka saya dorong untuk bisa menciptakan produk turunan lain dari aloe vera. Jadi pemanfaatan lahan kritisnya juga lebih maksimal lagi, lebih banyak lagi. Terus juga hasil dari penjualan daun juga mereka dapatkan, dan ditambah dengan hasil penjualan produk jadi berupa ada keripik, ada permennya, ada dodolnya, ada selainya, bahkan dari bunga dan kulit bisa kita jadikan teh. Bahkan sampai dengan limbahnya pun kita olah menjadi ekoenzim. Kita ada produk ekoenzim juga kerjasama dengan IPB, sorry. Itu juga hasil dari diversifikasi produk kita. Jadi hampir semua tidak ada yang terbuang. Kita akan manfaatkan, dan itu juga alhamdulillah saat ini bisa turut serta menjadikan aloe vera ini produk unggulan lah, produk unggulan di Gunung Kidul, bahkan di DIY. Salah satu produk unggulannya. Mungkin di Gunung Kidul terkenalnya Ngelanggeran dengan produk coklatnya, nah, tapi di sisi utaranya itu ada Kecamatan Lipar yang terkenal dengan aloe veranya. Jadi harapan saya memang dengan aloe vera ini banyak sekali efek domino positif dari peningkatan perekonomiannya, bahkan dari tingkat apa namanya putus sekolah juga mulai berkurang. Alhamdulillah dari beberapa karyawan saya juga bisa menyekolahkan anak-anaknya menjadi yang lebih tinggi lagi dari orang tuanya ya. Dulu apalagi orang tuanya SD, SMP, kalau udah ada yang kuliah dibiayai oleh kegiatan aloe vera yang kita inisiasi dari 2014. Berikutnya, Mbak. Nah, ini lahan budaya kita. Lahan budaya kita juga apa namanya nggak terlalu luas ya. Kita total kalau punya pribadi itu ada sekitar 4.000 meter persegi, tapi dengan masyarakat yang tergabung dalam kelompok wanita tani KWT Monvera Agrotech itu kurang lebih ada 1,5 hektar totalnya. Karena memang lahan kita berpisah-pisah, tidak di satu tempat. Tapi memang kalau di Gunung Kidul itu kan memang lahannya lahan kalau orang nyebut itu bukan tanah berbatu, tapi batu bertanah. Jadi sedikit banget tanahnya, banyak batunya. Bahkan di dalam bumi kita itu semuanya full batu kapur. Kita menggali tanah 1 meter, 2 meter udah mendapatkan batu kapur yang sangat besar dan dalam sekali. Jadi memang ini adalah isu-isu yang awalnya saya angkat, bahwasanya pertanian dulu juga pertanian yang bisa menghasilkan hasil komoditas yang luar biasa seperti aloe vera ini. Next, Mbak.
Nah, ini hasil panen pelepah daun aloe vera yang kita tanam secara organik ya, walaupun kita belum memiliki sertifikasi organik, tapi saya pastikan bahwasanya kita tidak menggunakan sama sekali produk-produk kimia, baik itu untuk pencegahan hama ataupun untuk pemupukan. Kita benar-benar full murni menggunakan pupuknya pakai pupuk organik, bahkan kita sudah beberapa menerapkan IFS ya, Integrated Farming System, jadi dari keterkaitan antara peternakan, pertanian, dan juga perikanan. Jadi kalau di peternakannya kita ada domba dan kambing, itu kita manfaatkan dari kotorannya, lalu dari kotorannya menghasilkan dan pelepah aloe vera, lalu dari limbah aloe vera berupa limbah potongan daging aloe vera yang tak terpakai kita manfaatkan untuk menjadi pakan maggot, dan dari maggotnya kita bisa kasih makan untuk ikan-ikan yang kita pelihara. Dan itu memang saat ini kita gaungkan supaya apa? Supaya memang dusun kita atau desa kita ini menjadi desa yang terdepan untuk pemanfaatan eh, pertanian yang secara maksimal. Berikutnya Mbak, nah ini pemberdayaan masyarakat. Masyarakat juga istilahnya dari mulai ibu-ibu utamanya, tapi juga bapak-bapaknya juga semangat banget. Mereka store pelepahnya, biasanya bagian bapak-bapaknya, ibu-ibunya bagian merawat, dan mereka alhamdulillah saat ini ada 125 ibu-ibu yang kita berdayakan. Next, habis ya Mbak? Oh, masih ada. Nah, ini kegiatan eduwisata Aloe Land. Nah, menarik, ini mungkin akan saya jelaskan singkat saja. Ini Ediwisata Aloe Land ini terbentuk atau terinisiasi pada tahun 2018 awalnya, berfokus pada kegiatan wisata yang belajar ya, wisata belajar tentang aloe vera. Jadi kalau di Gunung Kidul terkenalnya oleh wisata bentang alam ya, seperti pantai, seperti susur sungai, atau seperti tempat-tempat lainnya, tapi kita berfokus kepada wisata untuk belajar. Dan ini visi misi saya adalah untuk mengenalkan kepada masyarakat luas bahwasannya di tempat seperti ini, di tempat yang kurang produktif seperti Gunung Kidul di Desa Katongan, itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa menggunakan aloe vera. Dan ini bisa di copy paste di tempat-tempat lain yang memiliki iklim sejenis, bahwasanya nanti tempat-tempat ini bisa menjadi tempat kunjungan wisata yang sangat populer. Dan alhamdulillah saat ini juga kita sudah banyak sekali kunjungan wisata edukasi mulai dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan tentunya ini juga meningkatkan perekonomian sekitar. Jadi menggeliat dulunya Dusun Jeruk Legi di Sakatoan ini adalah salah satu tempat yang kurang familiar ya, bahkan jarang sekali dikunjungi atau masuk ke berita-berita televisi dan sebagainya. Namun semenjak ada wisata edukasi ini, banyak sekali turis dari lokal maupun internasional yang berkunjung untuk sekedar melihat seperti apa sih udah buaya dibudidayakan, terus juga menjadi produk apa saja. Nah, melalui kegiatan ini juga akhirnya daerah sini menggeliat perekonomiannya, dari mulai warung-warung yang mulai hidup karena banyak tamu-tamu yang datang, lalu banyak pemuda yang ikut terlibat langsung di wisata edukasi ini, terus juga ibu-ibu yang tadinya mereka mungkin kegiatannya ada yang buruh tani ya, buruh tani yang sehari mungkin dikasih upah 100.000 dari pagi sampai sore berpanas-panasan. Tapi ketika ada tamu ini akan saya rekrut menjadi tim kita, dan hanya kerja 1 sampai 2 jam mereka bisa mendapatkan upah yang sama dengan mereka kerja seharian. Dan tentunya ini menjadi peluang baru juga bagi masyarakat juga, bahwasanya wisata edukasi menjadi tambahan peningkatan perekonomian bagi masyarakat. Next, selesai Mbak. Ya, terima kasih teman-teman semua. Mungkin ini nggak benar-benar berfokus ke pertanian regeneratif ya. Cuma memang saya tadi sedikit jelaskan bahwasannya apa yang saya lakukan di sini, kegiatan yang saya inisiasi semenjak 2014, sedikit banyak juga andil terkait dengan pertanian regeneratif. Karena setahu saya memang prinsip-prinsip pertanian regeneratif itu yang pertama adalah fokusnya memulihkan kesehatan tanah, menghemat cadangan air, terus juga ada lagi yang menjaga keanekaragaman hayati ya, terus juga pemanfaatan mikroba tanah, dan juga menggunakan eh, batuan untuk menyerap karbon. Dan kesemua ini juga ada di pertanian aloe vera yang saya inisiasi. Jadi memang sedikit banyak juga bisa disebut sebagai pertanian regeneratif.
Mungkin seperti itu Mas Reza, Mbak Selvi, dan juga teman-teman lainnya. Nanti bisa kita lanjut di pertanyaan ya, kolom chat ya. Terima kasih sebelumnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali materinya. Dan Mas Alan Effendi ini adalah berarti founder dari Mount Vera Sejati Ya, ya, yang ya, fokusnya kepada budidaya lidah buaya yang pertaniannya juga sangat regeneratif tadi ya Mas ya, seperti betul, menggunakan popok seperti kompos yang murni tidak ada bahan kimianya sama sekali. Dan betul. juga dari kegiatan pertanian dan juga kewirausahaan sekaligus ini rupanya memberikan dampak efek yang positif tadi terhadap peningkatan perekonomian sekitar seperti Betul, betul, Mbak. 125 ibu yang terpedaya dan juga bapak-bapak juga dan yang lebih pentingnya lagi tadi rupanya putus sekolah juga menjadi minim karena adanya kegiatan ini tuh sangat luar biasa sekali, Mas. Betul, betul. Ya, nah, ya tadi saya lupa menyampaikan visi Mas Alan Effendi. Tadi Mas Alan Effendi adalah salah satu founder Monvera Sejati dan juga sangat banyak sekali pengalaman dan penghargaan yang diperoleh oleh Mas Alan Effendi ya teman-teman Mbak Mbak dan Mas semuanya, yaitu salah satunya adalah Wakil Provinsi kategori Kewirausahaan Astra atau Indonesia Award 2021, satu Indonesia Award 2021 dan juga menjadi juara satu Astra Satu Indonesia Award tahun 2023 bidang kewirausahaan dan juga terpilih menjadi yang Ambassador program YES Kementerian Pertanian RI 2023. Sangat luar biasa sekali. Oke, saya ingin menyapa Bli Edi sudah bergabung. Ya, halo Bli. Sudah sembahyangnya? Masih ini Bli, suaranya Halo semuanya, selamat sore. sore. Oke, Selamat sore. sudah kedengaran. Siap, 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 Ya, siap. Bli. Ya, ini mohon maaf saya tampangnya agak sedikit letih sekali ini karena sudah 3 hari begadang. Aduh, aduh. Yang sekali. Iya, Bli, Iya. siap ya, Bli. Sebelumnya, sebelum Bli Edi menyampaikan uh, materinya, saya ingin menyampaikan sedikit tentang CV Mm. Ikomang Edi Juliana. Beliau adalah seorang petani hortikultura dari Tamblingan, Buleleng. Dan komoditi yang dia tanam adalah wortel dan juga brokoli. Nah, dan juga pengalaman Beli Edi ini juga sangat bagus sekali. Maksudnya sudah sangat lama, dimulai dari tahun 2018 yang menjadi owner Amerta Giri Lesung. Dan banyak sekali juga pengalamannya, baik sebagai narasumber, sebagai fasilitator pupuk organik, peserta magang Jepang Pemuda Tani pada tahun 2021, sebagai narasumber pelatihan petani milenial pada tahun 2020, juga pada 2019 menjadi narasumber Farmers Camp, dan narasumber pelatihan dan banyak sekali ya Beli ya. Dan yang paling penting adalah Beli Edi juga penerima Satu Indonesia Award bidang pertanian pada tahun Ya. 2023. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, silakan Beli Edi untuk menyampaikan materinya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya. Ya, perkenalkan nama saya Ekomang Edi Juliana, yang biasa dipanggil Edi. Ya, saya berasal dari Bali, di tepatnya di Buleleng, di Banjar Dinas Tamblingan, Desa Munduk ya. Jadi saya memang benar, saya memang seorang petani muda, salah satu petani muda di Provinsi Bali yang merupakan owner dari Amerta Giri Lesung atau kami singkat dengan singkatan Taring gitu. Jadi kami memiliki kelompok tani atau petani-petani klaster yang memang tergabung dengan kami menyebutnya itu petani bertaring gitu. Jadi bertaring itu sendiri ada kepanjangannya juga, yaitu berbudaya, tangguh, dan berdaya saing. Oke, seperti itu. Dengan tagline kami adalah Spirit Farming for the Future. Seperti itu. Oke, next. Jadi ini ada beberapa visi dan misi dari perusahaan yang saya rintis dari tahun 2018 kemarin sampai sekarang masih berjalan. Yang dimana
saya mengharapkan pembangunan pertanian itu berfokus kepada ketahanan pangan yang berbasis kearifan lokal. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, seperti halnya di Bali sendiri, itu sistem pertanian yang terkenal itu adalah subak. Jadi sementara waktu yang terkenal hanya subak basah saja, tetapi subak kering seperti di Tegalan itu belum begitu terekspos. Nah, di samping itu juga misi saya itu ada 5. Jadi yang pertama itu adalah mewujudkan Bali sebagai pulau organik. Ini merupakan misi yang besar yang merupakan bisa mewakili dari 4 misi yang saya rancang. Dan di samping itu juga satu visi dan misi dengan pemerintah, daerah, dan kabupaten. Nah, seperti itu juga. Jadi harapan saya kenapa Bali itu harus menjadi pulau organik yang dimana yang sekarang banyak istilah keren yang kita ketahui seperti istilah regenerative farming dan lain sebagainya. Di mana subak itu sendiri adalah pertanian organik yang sudah diwariskan dari leluhur-leluhur kami. Nah, di mana di sistem subak itu sudah terdapat tatanan-tatanan penting yang memang harus kita ikuti. Salah satunya ketika kita hanya itu kita harus memikirkan hari baiknya atau istilah lokalnya disebut dengan warige dan itu kami angkat sebagai salah satu kearifan lokal yang mesti dijaga. Dan setelah saya telusuri juga memang pada dasarnya Bali itu kan terkenal akan pariwisatanya yang dulu adalah pariwisata yang berekon pertanian. Namun yang sekarang sudah mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan dan berubah drastis yang dimana banyak bar, resto dan lain sebagainya bahkan klub dan hotel, restoran yang sudah melenceng dari tatanan-tatanan Sumba ini sendiri. Samping itu juga Sumba itu sudah memuat istilahnya haste kosala-kosali yang dimana diperbolehkan membangun suatu bangunan dan tidak boleh membangun suatu bangunan seperti itu. Namun yang sekarang banyak sekali lahan-lahan di Bali yang sudah beralih fungsi seperti halnya seperti di Badung, banyak sawah-sawah produktif beralih fungsi ke hotel, villa atau restoran. Nah, seperti itu. Dan tujuan saya salah satunya adalah untuk membangkitkan dan menciptakan pendapatan baru di samping itu juga dapat mensejahterakan petani melalui apa yang saya lakukan di Amerta Giri Lesung ini. Nah, seperti itu. Dan di samping itu kami di Amerta Giri Lesung memiliki service point ya. Salah satunya adalah pendampingan dan pelatihan secara terperinci untuk pertanian yang lebih baik. Yang dimana pertanian yang lebih baik ini saya mengacu kepada pertanian organik atau pertanian regenerative farming. Di mana kita memanfaatkan kearifan lokal, kekayaan lokal seperti mikroorganisme lokal, bahan organik yang ada seperti limbah kotoran hewan dan lain sebagainya yang bisa kita olah, yang bisa kita manfaatkan sebagai pengganti pupuk sintetis seperti itu. Nah, oke, bisa di next. Di Amerta Giri Lesung sendiri kami memiliki sasaran-sasaran utama yang 50%-nya itu adalah para pelaku usaha tani. Yang dimana yang yang dimana sebelum saya bergerak dan membuat PT ini, sebelumnya Amerta Giri Lesung ini adalah sebuah wadah kelompok tani ya, yang dimana anggotanya itu ada 25 orang. Petani-petani lokal di sini saya rangkul menjadi satu. Saya perkenalkan pertanian organik yang memang sudah baik dan sudah banyak dilakukan. Jadi sasaran pelaku utama saya itu adalah 50%-nya itu adalah para pelaku usaha tani seperti petani-petani lokal yang memang sudah memiliki lahan dan lain sebagainya. Dan di sana saya masuk, saya dampingi dan saya berikan pemahaman baru mungkin dan kita bisa saling sharing ya. Jadi misalkan saya punya pengetahuan pembuatan pupuk dan lain sebagainya, saya melakukan pendampingan kepada mereka yang sementara ini sampai tahun 2025 ini mungkin sudah terdata sekitar 525 orang petani di seluruh Bali. Yang dimana
15%-nya lagi saya menyasar petani-petani pemula seperti adik-adik angkat kita yang baru mau belajar bertani, baru mau membuka lahan dan lain sebagainya yang masih awam. Saya sangat terbuka untuk mereka berkonsultasi kepada kami. Yang sementara ini saya sudah membina sekitar satu kelompok petani muda di salah satu desa di Karangasem. Dan 5%-nya lagi adalah pelaku urban farming ya. Pelaku urban farming ini yang lagi tren seperti beberapa dekade kemarin itu di wilayah Canggu dan Ubud yang lagi tren-trennya itu adalah pertanian organik, pemanfaatan eh, lahan sempit atau urban farming. Itu saya berikan pendampingan juga dan di samping itu juga saya berikan fasilitas berupa pupuk organik, berupa bibit dan pelatihan seperti itu. Dan 30%-nya lagi para pencinta tanaman hias dan bonsai. Nah, salah satunya ini adalah di mana sasaran utama kami itu dan kami memiliki produk yaitu kompos taring yang kami bikin sendiri. Eh, itu kami sasar adalah pencinta tanaman hias dan bonsai juga seperti itu. Oke. Nah, ini salah satu beberapa sampling produk AGL ya. Yang pertama itu adalah pendampingan dan edukasi pertanian yang sudah sering saya lakukan. Yang sementara ini saya masih ditunjuk menjadi head trainer di Bekasi Farm, yang dimana di sana sering ada kunjungan-kunjungan bule dari Ubud yang ingin belajar pertanian regeneratif farming atau pertanian organik juga. Dan samping itu juga ada petani-petani lokal yang terus saya dampingi sampai sekarang yang seperti data yang saya sebutkan tadi sekitar 525 orang di seluruh Bali. Saya terus aktif untuk mendampingi mereka. Dan samping itu juga pelatihan pertanian. Itu juga sekaligus masuk ke dalam pendampingan dan edukasi pertanian. Terus nah, seperti itu hasil akhir produk kami adalah seperti yang tertera pada foto-foto berikut. Ya, yang itu foto yang saya bersama bule itu saya di Bekasi Farm. Jadi kita panen sayuran, kita langsung jual kepada para bule yang memang mereka masih meragukan barang-barang organik yang beredar di pasaran. Jadi mereka datang ke kebun langsung, belajar langsung, akhirnya mereka ikut petik dan kita bisa jual paket wisata di sana seperti itu. Dan samping itu juga ada foto saya yang masih memegang wortel itu di kebun saya yang berlokasi di Buleleng. Itu luasan kebun kami adalah ada 1,5 hektar itu yang kebun yang saya garap. Dan di samping itu petani klaster ada sekitar 7 hektaran. Di samping itu juga produk yang paling penting yang saya produksi di sini adalah kompos organik. Jadi kompos organik ini sudah berjalan dari tahun 2010 sebenarnya. Dari masa saya SMP karena saya juga pelihara sapi dan pelihara kambing juga. Jadi yang dulu kebiasaan dari petani-petani lokal di sini adalah menggunakan pupuk mentah. Dan samping itu juga alhasil saya setelah belajar di SMK, saya ketemu dengan salah satu guru dan mentor saya juga yang merupakan pencipta dari E4 yang kita kenal yang sekarang, yang dikenal dengan beliau namanya Pak Oles Bokasi. Nah, akhirnya saya belajar di sana, saya diajarin untuk pembiakan mikroorganisme, baik itu Trichoderma, Pseudomonas dan lain sebagainya. Itu akhirnya saya bisa memproduksi kompos organik ini. Dan salah satunya lagi adalah development farming, yang di beberapa foto sudah bisa saya tunjukkan di sana. Ada beberapa kelompok tani yang saya dampingi, yang saya bina, saya berikan penjelasan tentang pentingnya pertanian regeneratif farming. Dan di samping itu juga pertanian regeneratif farming ini adalah sangatlah penting karena kita tujuannya itu adalah merawat alam, kita memanfaatkan kearifan lokal dan di samping itu juga mampu menurunkan biaya produksi serta mampu memaksimalkan hasil produksi. Nah, seperti itu. Nah, ini beberapa tantangan dan dampak yang sudah saya alami beberapa dekade ini, yang mungkin salah satunya itu yang paling berat adalah akses pemodalan lunak, yang dimana para pemuda yang mungkin di Indonesia sendiri, mungkin bukan hanya saya saja,
ketika mereka ingin merintis suatu usaha, ketika mereka ingin meminjam dana di suatu perbankan, mereka ingin meminjam dana di koperasi dan lain sebagainya, pasti diminta anggunan terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Walaupun yang sekarang ada istilah kredit tanpa jaminan, tetapi kalau kita belum pernah meminjam di sana, mereka pasti belum percaya kepada kita. Dan sampai itu salah satu tantangan terbesar bagi pemuda yang sementara ini saya rangkum untuk menjadi pengusaha, apalagi menjadi pengusaha tani ya. Dan sampai itu juga ya pandemi itu seperti yang kita lewati bersama kemarin waktu COVID-19 itu sangatlah berat dan memang pukulan sangat berat sekali untuk semua pengusaha, semua lini pengusaha di dunia ini mungkin. Dan samping itu juga kita petani pun mendapatkan dampak dan tantangan dari pandemi itu sendiri. Dan samping itu juga yang ketiga adalah yang paling penting adalah pasar. Ketika kita memproduksi suatu barang dan produksi kita itu terlalu besar, jadi pangsa pasar yang kita sasar itu kemungkinan besar mereka tidak sanggup untuk menampung. Jadi misalkan seperti di sini sering terjadi ketika wortel panen raya, itu mereka para petani itu banyak barangnya yang terbuang percuma. Dan alhasil di kami di Amerta Girilsung ini kami melakukan riset, kami olah, kami rubah menjadi produk-produk turunan terbaru. Yang sementara ini kami sudah memiliki beberapa data-data riset hasil dari pengolahan dari wortel atau sayuran yang lain. Bisa menjadi kue, bisa menjadi keripik, bisa menjadi jam, bisa menjadi nastar dan lain sebagainya. Dari samping itu kami siap untuk produksi massal ketika memang kami betul-betul siap seperti itu. Nah, dampak usaha yang saya lakukan ini sudah dirasakan lebih daripada 525 orang dan memang mampu untuk mengurangi biaya produksi dari kita menanam apapun di kebun kita. Nah, seperti itu dengan cara kita mengurangi penggunaan bahan-bahan sintetis atau beli di toko-toko pertanian tertentu. Walaupun kita tidak bisa 100% menggunakan bahan organik seperti itu. Oke, next. Nah, seperti itu kira-kira pembahasan tentang pertanian bersama saya di kesempatan hari ini. Jadi saya sangat berharap ke depannya semakin banyak lagi petani-petani muda yang memang mampu untuk mentelaah, mampu untuk memanfaatkan kearifan lokal untuk kesejahteraan kita bersama. Mari bersama membangun pertanian Indonesia. Salam Rahayu, salam petani bertaring. Ya, salam petani bertaring. Jadi